Baik Bapak Ibu rahimakumullah, nampaknya kita sudah bisa mulai kegiatan kita pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mempertemukan kita hari ini dalam kajian subuh pada sholat subuh ya di hari Sabtu dan Ahad selama di bulan Ramadan, dan hari ini kita sudah memasuki sesi ke-6 ya, sesi ke-6, dan alhamdulillah pembicara kita hari ini Ustadz Itang Rusmana LCMH juga sudah bersama kita hari ini, dan adapun tema yang akan diangkat hari ini adalah dengan tema menghidupkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Salat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menegakkan panji Islam dimanapun mereka berada. Adapun sebelum kita memasuki kajian kita pagi hari ini, ya ada sedikit profil pembicara kita yang akan disampaikan. Ya, adapun beliau menyelesaikan pendidikannya di Lipia jurusan Syariah ya di tahun 2005 dan melanjutkan pendidikannya di 2017 di Universitas UMS ya jurusan Hukum Islam, dan saat ini beliau merupakan Direktur Ma'had Nuaimi ya, dan kalau misalkan di Depok kita ada Baitul Quran ya yang dibina Ustadz Muslih. Kebetulan pembicara kita hari ini adalah Ketua Yayasan Sanggar Quran ya, di Jakarta ya, dan berbagai aktivitas lainnya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita berikan kesempatan kepada Ustadz Itang untuk bisa memaparkan materi kita hari ini. Kepada Ustadz Itang kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tukaffarus sayyi'at. Wa bi fadlihi wa mannihi tatanazzalu rahmatu wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah di pagi hari yang segar ini, di hari yang ke-20 Ramadan, hari terakhir di etape yang kedua di bulan Ramadan, kita masih mendapatkan kesempatan untuk mengisi hari-hari Ramadan dengan kebaikan, amal saleh, di antaranya adalah thalabul ilmi yang kita lakukan pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk menjalani ibadah saum dan Allah menerima ibadah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringi salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, keluarganya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan seluruh sunnah-sunnah baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, salam kenal, saya Itang Rusmana, tinggal di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, temannya Ustadz Syarbeni. Alhamdulillah pagi ini bisa silaturahim, mudah-mudahan menambah erat persaudaraan, menambah banyak perkawanan dan pertemanan, dan juga anak saya ada salah satu yang pesantren juga, Ustadz Syarbeni di Cilodong. Oh ya, dekat Ustadz. Iya, jadi ada Depoknya juga nih di keluarga. Ya. Terakhir Ustadz, insyaallah Ustadz. Insyaallah. Jamaah sekalian, menghidupkan 10 akhir Ramadan, ya insyaallah ta'ala tema kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung ini menggilirkan jam berganti jam, hari berganti hari, kemudian minggu berganti minggu, hari-hari ini beriring membentuk bulan, dan ternyata kita sudah ada di etape terakhir, sepertiga yang terakhir dari bulan barokah, bulan mulia. Dan inilah saat-saat yang paling menentukan bagi siapapun yang melaksanakan ibadah puasa,
apakah dia sampai ke garis finish, apakah dia bisa mendapatkan medali dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ini ujiannya di tikungan terakhir ya, lap terakhir. Kalau dalam race itu kita melihat sehebat apapun di lap-lap pertama, tapi kalau lap terakhirnya disalib oleh yang lain, maka dia tidak akan menjadi juara. Oleh karena itu, mari kita pertahankan kinerja, keistiqomahan. Mudah-mudahan saja ini bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengantarkan kita mendapatkan piala takwa insyaallah taala. Bagi seorang muslim ya, Ramadan itu memiliki beberapa makna. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sebagai syahrus sabri. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ja'akum syahrus sabri, datang kepada kalian bulan sabar. Sabar artinya adalah habsun nafsi anil jaza, menahan jiwa, menahan diri ketika ada hal yang tidak disukai. Ya. Puasa juga adalah al-imsak, menahan juga al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'aniyah. Menahan diri dari hal yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar hingga tenggelam matahari disertai dengan niat. Sama-sama menahan, sama-sama sabar, menahan dari sesuatu yang bukan haram, tapi menahan dari sesuatu yang dibolehkan. Itu ya, istimewanya ibadah puasa. Sehingga ibadah puasa ini menjadi ibadah yang sangat spesial. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala spesial juga. Wa ana ajzi bihi, aku sendiri yang akan memberikan balasannya kepada orang yang puasa. Sebagaimana Ramadan juga mengajarkan kepada kita tazkiyah, ya, pensucian jiwa, pensucian diri, bukan hanya dari hal-hal yang diharamkan, tetapi juga yang halal, yang mubah ditinggalkan oleh orang yang puasa. Sehingga Nabi SAW menyampaikan, malam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, omongan dusta, perbuatan dusta, Allah tidak butuh dari orang itu meninggalkan makan dan minum saja, sementara kedustaan dan kebohongannya jalan terus. Benar-benar tazkiyah, penyucian jiwa. Sebagaimana Ramadan mengajarkan kepada kita tentang al-muasat, pedulian. Ya, Dr. Fuad Al-Banna, salah seorang pakar pendidikan dari Yaman, dia mengatakan asy'ur bil ju' hada wasilah wa it'amul ja'i hadaf, ya. Merasakan ketika puasa, merasakan lapar yang dialami oleh orang lain itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengajari kita, sementara memberikan makan kepada orang lapar itu adalah tujuannya. Fala tushghilukal wasilatu anil hadaf, jangan sampai seseorang lebih sibuk dengan tata cara, dengan cara, dan dia lupa kepada orientasi tujuan. Setelah Ramadan, maka kepedulian semakin bagus, semakin kuat, karena di Ramadan diajarkan bagaimana kita merasakan penderitaan yang dialami oleh orang yang kelaparan. Ramadan juga mengajarkan disiplin al-intibat, ya, disiplin dalam waktu. Misalkan 1 menit sebelum adzan maghrib, maka kita harus disiplin untuk tidak makan minum. 1 menit, 2 menit, 5 menit sebelum maghrib udah makan minum, maka dia batal puasanya. Sebagaimana masih makan minum setelah adzan subuh berkumandang, tentu puasanya tidak sah. Ini adalah disiplin tingkat tinggi yang diajarkan oleh ibadah Ramadan. Dan juga ibadah Ramadan mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, al-istiqomah, komitmen, konsisten dalam melakukan kebaikan. Kaum muslimin di bulan Ramadan, Masya Allah, komitmen dan konsistensinya luar biasa sekali. Ibu-ibu jam 3 udah bangun nyiapin makan sahur, kemudian kaum muslimin makan sahur. Setelah itu baru saja kita melaksanakan salat subuh berjamaah, tidak ada yang tidur pada subuh, kemudian thalabul ilmi, siangnya kita puasa, kemudian sorenya nanti kita berbuka, maghrib datang berbuka, salat maghrib, salat isya, salat taraweh, Masya Allah. Ditambah dengan tadarus Al-Quran, ditambah dengan kajian-kajian yang lain, membaca dan seterusnya. Ini adalah kebaikan-kebaikan yang secara konsisten dilakukan oleh kaum muslimin selama 30 hari atau 29 hari. Istiqomah yang luar biasa, dan mudah-mudahan istiqomah ini bisa terjaga hingga Ramadan selesai.
Bagaimana cara kita mengoptimalisasi akhir Ramadan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin. Yang pertama, kalau kita membaca sirah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, di akhir Ramadan Nabi meningkatkan volume ibadah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhiru min Ramadan ahya al-lail wa ayqadha ahla wa shadda al-mi'zar. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari akhir Ramadan, ayqadha ahya al-laila, Rasulullah menghidupkan malamnya, wa ayqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, wa shaddal mi'zara, serta mengencangkan sarungnya. Ini kinayah dari tarku az-zawaj atau tarku mubasyarati az-zawaj, az-zawj yani, yaitu tidak mencampuri istrinya karena sibuk dengan i'tikaf, sibuk dengan ibadah. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, atau dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam dia katakan, kana Nabi Shallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashral awakhir min Ramadan tawa firasyahu. Rasulullah apabila masuk 10 akhir Ramadan menjauhi tempat tidurnya, wa'tazalan nisa, menjauhi istrinya, wa ja'ala asya'ahu sahuran, serta menjadikan makan malamnya sebagai sahur. Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 akhir ini adalah hari-hari yang sangat menentukan. Lap terakhir ini sangat menentukan. Biasanya para pembalap atau para atlet yang mengikuti perlombaan menjelang finish, detik-detik akhir finish ini semakin kencang, ya, semakin bersemangat supaya menjadi yang terbaik untuk sampai di garis finish. Dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah di 10 hari terakhir dia bersungguh-sungguh, ya, lebih daripada kesungguhannya di hari-hari sebelumnya. Jadi kalau 10 hari akhir atau 20 hari sebelumnya baca Quran misalkan setengah juz, 10 hari akhir 1 juz. Sebelumnya duha 2 rakaat, 10 hari akhir itu meningkat menjadi 4 rakaat. 20 hari sebelumnya zakat, infak, sedekah kita 10.000 katakanlah, maka di 10 hari akhir ini ditingkatkan 2 kali lipat, 3 kali lipat dan seterusnya. Itu gambaran dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bapak Ibu sekalian? Perkataan hadis wa ahya lailahu, Rasul menghidupkan malamnya, artinya apa? Sahirahu, ya, Rasulullah pada saat itu dia begadang. Fa ahyahu bit ta'ati wa ahya nafsahu bisaharihi fihi li'anna an-nauma akhul maut. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ahyahu bit ta'ah, dia hidupkan malam itu dengan ketaatan. Jadi bukan hanya sekedar bangun malam, ya, bukan hanya sekedar begadang. Bang, ngapain bang? Begadang, minum kopi, makan Indomie. Tapi dengan ketaatan. Dengan alasan misalkan jangan sampai orang begadang tapi isinya ngobrol, isinya macam-macam begitu. Tidak, tetapi membangunkan malam atau menghidupkan malam dengan taat, bitta'ah. Wa ahya nafsahu bisaharihi, kemudian juga jiwanya terjaga, begadang. Li'anna nauma akhul maut, kata Ibnu Hajar, karena tidur itu saudaranya kematian. Ya, arti ahya lailahu, menghidupkan, berarti nggak tidur, maksudnya seperti itu jamaah sekalian. Bukan berarti nggak boleh tidur juga, tetapi porsi tidurnya lebih sedikit dibanding dengan porsi bangun malamnya. Itulah di 10 hari akhir itu seperti itu agenda yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jamaah sekalian, dengan apa misalkan dihidupkan dengan 10 hari akhir ini, saumnya dijaga kualitasnya lebih baik. Nah, biasanya tantangannya luar biasa, ya, 10 hari akhir itu
Tantangannya bukan ibadah, tapi tantangannya adalah kebutuhan rumah. Anak belum dibeliin baju, kue belum disiapin, kemudian Tanah Abang sudah mau tutup kalau di Jakarta. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orientasi 10 akhir Ramadan adalah orientasi ibadah, bukan orientasi materi. Maka saum, qiyam, tilawah, istighfar, taubat, khalwat, doa, muhasabah, ini adalah amal-amal yang perlu dilakukan oleh setiap muslim dalam mengisi hari-hari akhir Ramadannya. Kemudian amaliyah yang lain yang bisa dilakukan, ya, detailisasi dari menghidupkan itu adalah i'tikaf. Apa i'tikaf? Wal maqsudu bihi luzumul masjid wal iqamah fihi biniyati taqarrub ila Allah azza wa jalla. I'tikaf adalah berdiam diri di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Said Sabiq menyampaikan definisi dalam kitab Fikih Sunnah. Bahkan dalam Sahih Bukhari, Bapak Ibu sekalian, ada bab khusus tentang i'tikaf, ya, babul i'tikaf. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan urgennya, pentingnya masalah ini. Yadullu ala ahamiyati. Bahkan Nabi SAW senantiasa menjaga i'tikafnya di bulan Ramadan. Dari Abdullah bin Umar, karena Rasulullah SAW ya'takiful ashral awakhir min Ramadan, adalah Rasulullah SAW. Beliau senantiasa i'tikaf di 10 hari akhir Ramadan. I'tikaf, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada dua. Ada i'tikaf wajib, ada i'tikaf sunnah. I'tikaf wajib itu apabila seseorang menazarkan, anak saya kalau diterima di UI, saya nazar i'tikaf 2 hari. Nah, dia masih wajib tuh membayar nazarnya itu. Kemudian ada nazar yang mutlak, ada nazar yang muqayyad. Nazar mutlak itu bebas saja. Tapi ada nazar muqayyad, saya kalau anak saya atau kalau tender saya dimenangkan, menang tender, maka saya akan i'tikaf di Masjid Al-Haram. Nah, dia tidak boleh i'tikaf kecuali di Masjidil Haram sesuai dengan apa yang diniatkan. Itu yang disebut dengan namanya nazar muqayyad. I'tikaf sunnah diantaranya adalah 10 hari akhir Ramadan. Ini adalah kemuliaan yang luar biasa. Ketika i'tikaf, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keluar ada larangan dan ada adab-adab yang mesti diperhatikan. Tidak boleh keluar masjid tanpa alasan syar'i. Nggak boleh iseng, capek, lelah di masjid, ya, kemudian keluar masjid, jalan-jalan di mall. Nah, tentu ini nggak boleh, ya, karena tidak ada alasan syar'i. Tapi kalau lagi i'tikaf, kemudian ditengokin sama istri, kemudian diantar pulang, jamaah sekalian, itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditengokin sama Sofia ketika beliau i'tikaf, pulangnya Rasulullah mengantarkan istrinya sampai ke rumah. Di jalan kelihatan oleh para sahabat, ada beberapa sahabat Ansor, dan melihat itu adalah bayangan Rasul, tapi dengan bayangan seorang perempuan. Kemudian Nabi memanggil mereka, ya, dan Rasul menjelaskan, hadhihi Sofia, ini adalah istri saya Sofia. Kemudian Nabi sampaikan, inna syaitana yajri fi ibni adama majrad dam, karena syaitan itu ngalir dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Kalau saya tidak klarifikasi, kalau saya biarkan, maka ini akan menimbulkan fitnah dan mungkin saja akan menjadi kehebohan tersendiri. Kemudian dilarang ketika i'tikaf bercampur dengan istri, ya, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan mencampuri mereka sementara kalian sedang i'tikaf di masjid. Dalam Al-Baqarah seperti itu. Dilarang untuk bermaksiat. Ya, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, larangan-larangan yang lain mungkin detailnya nanti disampaikan dalam bisa dibaca dalam fikih. I'tikaf bagi seorang muslim memiliki beberapa makna. Yang pertama, i'tikaf itu berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berkhalwat itu menyendiri, ya, hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam, jamaah sekalian, menyampaikan di antara 7 orang yang akan mendapatkan fasilitas naungan kelak nanti di hari kiamat, ya. Mereka adalah di antaranya warajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu. Ada seseorang yang
dia menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, fafadat ainahu, dan air matanya berderai. Sambil berurai air mata, dia muhasabah, ya, dia mengingat kekurangan-kekurangan dirinya. Nah, ini hal yang efektif bisa dilakukan ketika i'tikaf. Oleh karena itu, hingar-bingar ketika i'tikaf itu mesti dihindari. Tentu juga di antara salah satu hal yang mesti dihindari ketika i'tikaf adalah misalkan terlalu sibuk dengan media sosial sehingga kondisi khalwahnya tidak begitu terasa dengan baik. Yang kedua, saat i'tikaf ini adalah saat yang tepat untuk melakukan muhasabah, kontemplasi, muhasabah, ya. Umar radhiyallahu anha mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Hitunglah amal kalian sebelum dihitung kelak nanti di hadapan Allah. Wazinu a'malakum, timbanglah secara mandiri amal kalian qabla an tuzanu, sebelum nanti ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini melakukan muhasabah. Apa yang sudah dilakukan dalam 1 tahun terakhir, kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, keburukan-keburukan yang sudah dikerjakan, bisa dimuhasabah, kemudian dibuat perencanaan untuk menutup keburukan dan melanjutkan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Hai orang-orang beriman, takwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Sudah seberapa banyak amal yang dilakukan, sudah seberapa banyak kesolehan yang kita tinggalkan seandainya kita kembali nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa kesalahan-kesalahan kepada keluarga, kepada anak, kepada istri, kemudian kepada orang tua kalau masih ada, apakah mereka tertunaikan atau tidak. Ini muhasabah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mesti muhasabah juga apa yang sudah kita lakukan untuk Islam, untuk kaum muslimin. Ya, jari-jari tangan ini banyakkan update statusnya menyombongkan diri atau membela syariat Islam, membela kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan untuk dijunjung tinggi. Sebagaimana i'tikaf ini sangat efektif untuk meningkatkan ruhiyah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, tazkiyatun nafs, ya, meningkatkan ruhiyah kita. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Dassan nafs, mengotori jiwa, mengotori diri. Dalam kesendirian, dalam khalwat, dalam zikir dan ibadah adalah sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Dan para ulama dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau sebelum diangkat jadi nabi dan rasul, Rasulullah berkhalwat di Gua Hira. Kemudian nanti beberapa sahabat, beberapa ulama mempraktekkan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mempraktekkan ini, al-khalwah. Kemudian yang keempat, saat i'tikaf itu adalah qat'ul alaqah ma'ad dunya, memutuskan hubungan dengan dunia dalam tanda petik, jamaah sekalian. Yang tadinya tidur di kasur empuk, kita mesti lesehan di masjid, ya, tidur-tidur di masjid. Kemudian juga fasilitas terbatas. Qat'ul alaqah bid dunya. Nah, oleh karena itu i'tikaf ini berarti kemenangan materi, ruhiyah atas materi, dan akhirat, kemenangan akhirat atas dunia, serta ketakwaan atas fisik. Kita tidak lagi memperhatikan kenikmatan-kenikmatan fisik. Ya, sudah saum, i'tikaf pula. Ini kan sangat luar biasa sekali. Ya, Mas. Qatul alaqah ma'ad dunya. Oleh karena itu, sangat dianjurkan sekali ketika i'tikaf tidak terlalu memusingkan dan mengurus dunia. Ya, ada sahabat-sahabat kita kalau i'tikaf maka dia tutup medsosnya, bahkan dia nonaktifkan handphonenya kecuali untuk keluarganya saja supaya lebih konsentrasi. Tapi ada juga yang i'tikaf tapi dia minta dispensasi agar masih bisa berhubungan dengan urusan kantor gitu ya. Karena saya nih Ustaz katanya kan
pimpinan perusahaan, kadang saya mesti menandatangani dokumen ya untuk THR, untuk gaji dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab, mungkin hal-hal yang seperti itu seandainya bisa didelegasikan terlebih dahulu. Kalaupun tidak bisa, maka untuk kepentingan maslahat orang lain, la mani fi dzalika, tidak ada masalah. Allah Subhanahu wa taala gambarkan dunia kepada kita, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Ketahuilah kehidupan dunia itu, kata Allah, la'ibun, hanya permainan, wa lahwun, senda gurau saja, wazinatun, ya, perhiasan, watafakhurun bainakum, bermegah-megahan, saling membanggakan di antara kalian, watakasurun fil amwali wal aulad, kemudian banyak-banyakan dalam harta dan anak. Tetapi hakikatnya kamasali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu, ibarat turun hujan dari langit, kemudian tumbuh tetumbuhan yang membuat para petani kagum dan bangga. Summa yahiju fatarahu musfarra. Tapi kemudian tumbuhan itu menguning, mengering. Summa yakunu hutama, dia mati. Wa fil akhirati adzabun syadid. Demikian halnya tentang dunia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang dikumpul-kumpul itu ternyata ketika dia pulang, dia tidak ada yang dibawa kecuali 3 helai kain kafan saja, kemudian diikat dan lain sebagainya, dan dia tidak membawa apa yang dia kumpulkan kecuali amal soleh yang telah dilakukan. Itulah dunia. Poin yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ya, fokus kita dalam menghidupkan 10 hari akhir Ramadan adalah fokus untuk menggapai Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Lailatul Qadar dalam surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri." Ya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin. Ya, para malaikat turun pada malam itu, termasuk Jibril alaihi salam, min kulli amrin, dengan izin Tuhannya, biidzni rabbihim, untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Malam terbaik dalam setiap tahun, setiap momentum. Jika seandainya, kata para ulama, Lailatul Qadar ini terjadi pada 365 hari, atau terjadi dalam 1 hari dalam 1 tahun, itu kudu diburu. Apalagi Lailatul Qadar ini turun pada 10 hari pertama, ya. Jadi chance-nya untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini sangat besar sekali. 10 hari terakhir Ramadan. Ya, 10 hari terakhir Ramadan. Tidak mesti mencari di 365 hari dalam 1 tahun. Kemudian Imam Syaukani dalam tafsirnya Fathul Qadir mengatakan, kenapa Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin? Ada riwayat mengatakan, annal abida kana fima madha la yusamma abidan hatta ya'budallaha alfa syahrin wa dzalika 83 sanah wa 4 ashhur. Pada zaman dahulu, sebelum umat Rasulullah, sebelum Rasul diutus, annal abid, seseorang dianggap sebagai ahli ibadah, ya, la yusamma abidan, tidak bisa dia mendapatkan gelar ahli ibadah hatta ya'budallaha alfa syahrin, sebelum dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menghabiskan 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan, ya. Nah, itu nggak mungkin dilakukan oleh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada umat Muhammad Lailatul Qadar supaya dia bisa mengimbangi amal ibadah yang dilakukan oleh umat-umat yang lain, umat-umat yang sebelumnya yang Allah berikan umur yang panjang. Kata Imam Syaukani demikian. Ada juga riwayat mengatakan, kenapa lebih baik dari 1000 bulan? Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a a'mara ummatihi qasira. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat umur umatnya ini pendek, ya. Kata Nabi, a'maru ummati ma baina 60 sanah ila 70 sanah. Umur umatku itu rentang antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalla
ma yablughu dzalika, dan sedikit juga yang sampai usia 70 tahun. Maka Rasul fakhafa alla yablughu minal amal misla ma balagha ghairuhum fi tulil umur. Rasul khawatir sekali kalau umatnya tidak bisa mendapatkan amal yang banyak sebagaimana yang diraih oleh umat sebelumnya yang umurnya panjang-panjang. Nabiullah Nuh alaihi salam sampai umur dakwahnya saja 950 tahun ya. Kemudian nabi-nabi yang lain ratusan tahun dan lain sebagainya. Umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam 60-70. Bagaimana meskipun umur pendek tetapi pahalanya tidak defisit, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita Lailatul Qadar. Ada juga yang mengatakan waqila ghairu dzalika mimma la ta'ila tahta wa jumlatu tanazzalul malaika warruhu fiha biidni rabbihim musta'nafah mubayyinah liwajhi fadliha. Kenapa malam Lailatul Qadar itu malam yang terbaik? Ya, itu karena ada ayat mengatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ya, karena pada malam itu para malaikat turun, demikian juga Jibril turun ke langit dunia, turun ke bumi, sehingga bumi menjadi qadar, bumi itu menjadi sempit, ya, bumi menjadi sempit atau bumi menjadi qadrun, bumi menjadi mulia. Kenapa? Linuzuli al malaikati, karena turunnya para malaikat pada malam tersebut. Jamaah sekalian dirahmati Allah, sehingga menambah kemuliaan dan ibadah pada malam itu ibadah yang terbaik. Rasulullah jelaskan keutamaan ibadah pada malam Lailatul Qadar, ya. Dan Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk memburu. Qala taharrawu lailatal qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Burulah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir Ramadan, bil khusus minal ashril min Ramadan, fil witri, di malam-malam ganjil. Dalam riwayat Imam Bukhari seperti itu. Maka perlu ada kiat-kiat supaya kita bisa menggapai niat dan tekad, ya, niat dan tekad yang kuat. Bapak Ibu sekalian, niatkan, tekadkan untuk mendapatkan malam mulia itu. Fokus ibadah yang baik, doa yang kuat, persiapan fisik yang bagus, serta tadi disampaikan hidupkan malam dengan ibadah itu agar bisa mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Tapi juga mesti kita waspadai, ya, karena Lailatul Qadar ini malam yang sangat spesial, maka setan pun tidak akan membiarkan kita mendapatkan pahala yang spesial. Maka biasanya ada hal-hal yang perlu diwaspadai, kemalasan, ya. Mau berangkat ke masjid, nah lesehan dulu, setelah lesehan ngantuk berat, udah tidur. Kemudian rasa kantuk yang luar biasa, padahal siangnya sudah banyak tidur tapi masih ngantuk juga. Nah, ini adalah ranjau untuk dapat Lailatul Qadar. Kemudian ketika masih juga kalau sudah bisa datang ke masjid, bukannya ibadah malah ngobrol. Begadang sih begadang, tetapi ngobrolnya itu, ya, ngalor ngidur dan lain sebagainya, tentu ini juga tidak dianjurkan, ya. Kemudian juga mungkin kurang fokus, ya, tidak fokus dengan ibadah, tidak fokus dengan kemuliaan malam itu, sehingga tidak bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Ibadah-ibadah yang biasa dilakukan, kata Syekh Al-Arifi dalam ceramahnya, ya, dia bilang minimal sedekah minimal 1.000 begitu. Ya, kalau nggak 1.000 rupiah ya 1.000 dolar juga nggak apa-apa, ya, jamaah sekalian. Ini sedekah 1.000 di malam terakhir Ramadan atau di malam-malam ganjil menjelang Lailatul Qadar ini kan dikali sama dengan 365 hari dikali 84 tahun tadi itu, ya. Itu kebaikannya luar biasa. Salat sunnah 2 rakaat setiap malam minimal. Ya, entah malam mana nih yang ada Lailatul Qadarnya begitu, ya. Kemudian baca surat Al-Ikhlas 3 kali setiap malam, baca tafsir surat Al-Qadar, pahami, resapi, hayati. Dan tidak hanya menunggu malam ke-27 saja, tapi 10 hari akhir benar-benar dioptimalkan. Yang lainnya perbanyak doa, ya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian ajak keluarga mengoptimalkan ibadah, kenakan pakaian yang paling bagus, tapi syar'i ketika hendak ibadah,
tunjukkan keseriusan untuk menyambut Lailatul Qadar, jaga kerahasiaan ibadah, jangan tergoda medsos, jangan sampai amal kita hancur gara-gara postingan dan lain sebagainya, ya. Kemudian juga kuatkan sabar serta berbaik sangka kepada Allah. Dia Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Maha Pemurah. Berharaplah yang terbaik, ya, karena Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa amalia yang harus dioptimalkan di akhir Ramadan? Zakat fitrah nanti, ya, zakat fitrah secara spesifik. Nah, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Abbas, faradha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri. Rasul wajibkan zakat fitrah tuhratan lis-shaim, sebagai pembersih bagi orang yang puasa, minal lagwi war rafasi, dari kesia-siaan, ya, dari perkataan yang tidak baik, wa tu'matan lil masakin, juga jadi bekal bagi orang-orang miskin. Min man addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah. Siapa yang menunaikannya sebelum salat Idul Fitri, itu zakatnya diterima. Wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Tapi yang menunaikannya setelah salat Idul Fitri, hitungannya adalah sedekah saja, tapi tidak terhitung sebagai zakat fitrah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fungsi zakat, ya, itu banyak sekali. Kalau bahasa Al-Qur'an, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, membersihkan jiwa mereka, wa tuzakkihim biha, dan juga mensucikan harta yang dimiliki. Maka dalam zakat ini ada fungsi ibadah, ketaatan dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas karunia nikmat, anugerah yang luar biasa. Allah berikan kelapangan rezeki, Allah hindarkan dari kemelaratan, Allah hindarkan dari kemiskinan. Ada uang lebih, ada rezeki yang lebih, maka kita berbagi kepada yang lain. Ini yang kedua, fungsi sosial, ukhuwah dan keseimbangan. Dengan mengeluarkan zakat, ya, maka ribatul ukhuwah qawiyah, akan semakin memperkokoh ikatan ukhuwah di antara kita. Kemudian mempersempit gap antara kaya dengan miskin. Li'alla yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya uang itu tidak beredar hanya pada orang-orang kaya saja di antara kalian. Tetapi ada share, ya, ada share materi kepada orang-orang yang ekonominya kurang bagus, dan itu bagian dari ukhuwah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia cinta kepada dirinya sendiri. Kemudian juga zakat ini punya fungsi pemberdayaan, ya, punya fungsi ekonomi sebagai pemerataan dan pemberdayaan, sehingga lahir mudah-mudahan dari awalnya menjadi mustahik, kemudian kedepannya menjadi muzaki. Dan yang keempat, sebagai fungsi pembentukan karakter, ya, karakter mental orang yang menunaikan zakat, menjadi dermawan, keikhlasan, kepedulian, disiplin dalam harta, tidak cinta dunia. Apa yang dia miliki hakikatnya bukan punya dia, tapi titipan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan menunaikan zakat, kecintaan kepada dunia itu terkikis, ya. Dunia simpan di dalam saku saja, jangan sampai disimpan di dalam hati. Kalau disimpan dalam hati susah keluarnya, tapi kalau di dalam dompet insya Allah gampang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali sedikit sharing dengan para jamaah di Depok, ya, berkenaan dengan 10 hari akhir, menghidupkan 10 hari akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ustaz Sarbeni, ya, paparannya. Kalau ada diskusi, monggo tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz Itang sudah memberikan paparan materi pagi hari ini seputar bagaimana menghidupkan 10 hari akhir di bulan Ramadan, ya. Dan saat ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Dan Bapak Ibu sekiranya
ada yang hendak ditanyakan, bisa silakan untuk dituliskan di chat room yang ada, yang insya Allah nanti akan kita sampaikan kepada pembicara kita hari ini. Mungkin kita mulai dengan pertanyaan pertama, Ustaz, terkait dengan kondisi kita saat ini, Ustaz, di mana kita masih dalam kondisi pandemi ya. Bagaimana teknis pelaksanaan ya, sekiranya hendak melakukan iktikaf ya. Apakah iktikaf di rumah dalam kondisi saat ini sama dengan pelaksanaan atau nilainya sendiri ketika iktikaf di masjid? Demikian pertanyaan pertama mungkin, Ustaz. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Dalam situasi darurat pandemi ya, kalau bila mana masjid masih tutup, tetapi amalia akhir Ramadan ini masih terus kita jalani. Boleh nggak iktikaf di rumah? Saya baca fatwa yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Ikatan Ulama Internasional, ya, Dr. Ali Qurrah Daghi, dia mengatakan boleh iktikaf di rumah pada musim pandemi ketika masjid-masjid masih tutup. Tetapi syaratnya adalah dia laksanakan iktikaf di tempat terpisah, di tempat khusus, bikin tempat khusus di rumah kayak mihrab begitu, tempat yang spesial, musola rumah lah. Jangan sampai terganggu dengan berbagai aktivitas yang lain. Ketika meniatkan iktikaf, maka berlakulah hukum iktikaf sebagaimana dia di masjid. Maksudnya tidak boleh keluar masuk, kemudian tidak boleh bercampur dengan keluarganya, dengan istrinya meskipun dia di dalam rumah, hindari perbuatan-perbuatan yang tidak bagus, yang tidak yang bertentangan dengan syariat, maksiat lah ya, dan lain sebagainya. Jadi Syekh Ali Qurrah Daghi dia melihat boleh apabila dalam kondisi darurat, dan apabila ada masjid yang sudah buka, dia katakan maka sebaiknya iktikaf sebagaimana ayatnya wa antum akifuna fil masajid. Kalian iktikaf di masjid, sebaiknya ke masjid, begitu ya. Itu Ustaz, kira-kira Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas penjelasan Ustaz. Ini masih ada pertanyaan lain yang masuk, Ustaz. Ini masih terkait dengan teknis juga, Ustaz. Ini apakah boleh iktikaf malam hari saja, Ustaz? Ya, siang beraktivitas seperti biasa nih. Biasanya disebut iktikaf kalong biasanya. Ya, ngalong bagaimana, Ustaz, sebenarnya? Ya, kaidah fikihnya mengatakan ma la yudraku kulluhu, qawaid fikih ya, ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Kalau nggak dapat semuanya, maka jangan tinggalin semuanya. Kalau kita bisanya malam, la ba'sa bidzalika, tidak mengapa. Tapi tentunya yang lebih baik adalah ketika al-ashrul awakhir ini fokus ya. Kalau itu yang terbaik, yang paling top begitu. Dia 10 hari Ramadan tidak kemana-mana, fokus iktikaf. Tapi kalau tidak bisa, ya tadi saya sampaikan, kalau nggak bisa semuanya ya jangan tinggalin semuanya. Jangan sampai berpikir juga, nanggung nih, ya saya nggak bisa 10 hari akhir, percuma juga saya cuma 1-2 malam, enggak. Ya lakukan saja. Qadral mustata' fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita, maksudnya seukuran maksimal kemampuan kita. La ba'sa bidzalika. Kalau saya melihat begitu ya, saja nggak apa-apa, silahkan lakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mudah-mudahan saja Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, sungguh-sungguh dalam ibadah meskipun beberapa malam, tapi mudah-mudahan saja Allah karuniakan keberkahan dan Lailatul Qadar kepada kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih penjelasan Ustaz. Ya. Kita sambung dengan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Untuk pelaksanaan iktikaf sendiri, Ustaz, sebaiknya di masjid terdekat atau ada masjid utama yang untuk dilakukan iktikaf, Ustaz? Ya. Yang jelas, Quran mengatakan wa antum akifuna fil masajid. Sementara kalian sedang iktikaf di masjid. Allah tidak menjelaskan masjid mana ya. Tidak menjelaskan jaraknya, tidak menjelaskan radiusnya, tidak. Yang jelas di masjid. Masjid mana? Ini kembali kepada tanda petik selera kita. Wah, saya kalau masjid di sini kayaknya kurang nyaman, saya enaknya iktikaf di Masjidil Haram, ya monggo, ahlan wa sahlan ya. Itu lebih baik lagi di sana. Jadi secara umum kalau kita ngelihat dalilnya tidak ada masjid yang radiusnya lebih pendek, lebih dekat atau lebih jauh dan seterusnya.
Tapi mungkin yang jelas masjid yang bisa mendukung aktivitas i'tikaf kita dengan maksimal. Bagi orang-orang tertentu bisa saja masjidnya agak jauhan supaya dia fokus benar-benar. Kalau dekat, bentar-bentar tengokin anak, bentar-bentar tengokin anak ya. Istrinya mau ke pasar, anaknya dititipin sama suaminya yang lagi i'tikaf, ini kan akan mengganggu konsentrasi. Tapi kalau jauh sekalian mungkin bisa lebih optimal. Tapi juga ada pertimbangan yang lain. Ini ada masjid dekat rumah, belum ada syiar i'tikaf. Ya, kalau tempat-tempat jauh sudah bagus tuh masjidnya, syiar i'tikafnya udah bagus. Maka kita utamakan yang dekat ini supaya syiar Islamnya timbul di masyarakat, masyarakat tahu oh ternyata Ramadan itu ada i'tikaf. I'tikaf itu menghidupkan malam-malam 10 akhir di masjid ya dengan berbagai macam. Ini ada dimensi dakwah. Jadi mana yang terbaik? Yang terbaik adalah yang paling bermanfaat, yang paling maslahat, baik maslahat kepada diri ataupun maslahat kepada syiar Islam. Ya, jauh dekatnya ini relatif saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya pertanyaan seputar perempuan Ustaz ya, putri Ustaz, sehubungan perempuan ini kan ada masa haidnya Ustaz ya. Jadi amalan apa ini Ustaz sekiranya yang bisa diterapkan ya untuk wanita yang sedang berhalangan pada 10 hari akhir di bulan Ramadan. Demikian Ustaz. Ya, Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau menyampaikan ya, belum menjawab secara langsung. Misalkan Lailatul Qadar itu bisa didapat dan bisa diraih oleh siapapun, hatta ibu-ibu yang sedang datang bulan, ya, yang sedang datang bulan berhalangan. Karena syarat untuk dapat Lailatul Qadar memang tidak mesti harus i'tikaf di masjid ya. Jadi kita sedang menjalani aktivitas apapun, dalam kondisi apapun, sangat mungkin mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Apa yang mesti dilakukan oleh wanita apabila dalam kondisi halangan di 10 hari akhir Ramadan ya. Hari-hari yang sangat spesial, kita malah kedatangan tamu spesial. Nah, tamu spesial ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin memberikan keringanan kepada kita. Apa yang bisa dilakukan? Ya, lakukan apa saja kebaikan yang mungkin bisa dilakukan dalam kondisi haid. Tentu bukan sholat, ya, tentu bukan puasa, tapi bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, infak, sedekah, layani keluarga dengan baik, layani suami, ya kebutuhan mereka dengan baik, jaga rumah. Kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali. Hiasi hari-hari dengan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih dermawan, ya, lebih perhatian, jaga lisan, jaga nafsu, kemudian jaga kesucian jiwa dan lain sebagainya. Intinya adalah lakukan kebaikan selain amal ibadah yang dilarang di saat kita sedang haid. Ya, kebaikan yang lain kan masih banyak sekali dan itu jadikan sebagai wasilah untuk mengundang ridhonya Allah dan mengundang Lailatul Qadar. Saya juga meskipun dalam kondisi yang tidak suci, tetapi saya bersiap juga untuk menyambut Lailatul Qadar untuk mengisi 10 hari akhir. Kira-kira begitu saja. Optimalkan kebaikan. Baik, berarti kunci utamanya optimalisasi Optimalisasi kebaikan Ustaz ya. Ya, semampu yang bisa dilakukan. Baik. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ini ya. ada segmen selanjutnya, Ustaz. Setelah segmen putri perempuan tadi, Ustaz. Ini segmen anak-anak ini, Ustaz. Jadi bagaimana amalan apa atau aktivitas apa yang bisa dilakukan untuk mulai mendidik anak ya terkait dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Demikian, Ustaz. Ya. Anak-anak kita adalah generasi masa depan yang harus dikenalkan Islam sedari dini kepada mereka. Maka sebaiknya aktivitas yang dilakukan oleh orang tua juga melibatkan anak-anak dalam melakukannya. Ketika i'tikaf, ajak tuh anak yang sekiranya sudah ngerti, sudah ngeh gitu ya. Jangan sampai nanti datang ke masjid ya cuma lari-lari doang. Ya nggak apa-apa sih. Itu untuk mengenalkan syiar kepada mereka sehingga menjadi kenangan terindah bagi mereka ketika sudah dewasa nanti. Pointernya adalah libatkan mereka dalam segala aktivitas amaliyah 10 akhir Ramadan. Libatkan dalam i'tikaf, kemudian
libatkan dalam membayar zakat fitrah, kenalkan ini yang namanya zakat fitrah. Ya, kamu bayarkan. Mungkin ajak tuh ketika mau bayar ke panitia offline. Kalau ada panitia offline di masjid kan biasanya ya, ajak mereka yang menyampaikan, kalau perlu kwetansi anak tersebut supaya dia bangga, dia telah membayar zakat fitrah. Kemudian juga dalam amaliyah yang lain, tadi i'tikaf, ajak ke masjid, baca Quran, malamnya qiyamul Ramadan atau qiyamul lail ya, baca surat yang spesial. Nah, insya Allah hal yang seperti ini akan berbekas pada diri anak-anak kita. Sebagaimana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, kalau dia masuk 10 hari akhir Ramadan itu, aiqadha ahlahu, dia bangunkan keluarganya. Bangun. Jam berapa? Jam 12 malam. Ya. Jam 12 malam dia baru qiyamul Ramadan. Jam 12 malam sampai menjelang sahur. Subhanallah. Tentu ini sesuatu yang sangat spesial. Benang merah yang bisa kita ambil adalah pelibatan mereka dalam setiap aktivitas ibadah. Insya Allah ini menjadi tadrib maidani, ya, menjadi latihan langsung, praktek langsung yang akan berbekas. Karena mereka kalau terlalu banyak dikasih teori, ya kapasitas pemahamannya belum terlalu dapat. Tetapi mesti langsung dilibatkan, insya Allah ini akan lebih berkesan, ya, dan lebih meresap serta lebih kuat dalam ingatan serta kesan hidupnya di masa yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, nampaknya kita sampai di penghujung aktivitas kita di kajian subuh kita pagi hari ini, Ustaz. Ya, jazakallah khair sudah berbagi ilmu kepada kita hari ini dan juga sudah menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Mungkin sebelum kita tutup ada sekelumit kesimpulan yang mungkin bisa disampaikan ke kita di penghujung kajian kita pagi hari ini, dan setelah itu mohon kesediaannya juga, Ustaz, untuk bisa menutup kajian kita pagi hari ini dengan doa bersama, Ustaz. Demikian, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya, Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah, Rasul mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amal itu akan dinilai di ujung, ya. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu, bobot amal, kebaikan amal itu akan dinilai di ujung. Nah, kita sudah ada di ujung Ramadan, di lap terakhir, lap ketiga, ya, 10 hari akhir. Ini adalah saat-saat yang menentukan, saat-saat yang menjadi barometer keberhasilan amal seseorang, apakah sukses di Ramadan ini atau tidak. Karena itu, dari paparan yang tadi sudah disampaikan, mari kita optimalisasi minimal 4 poin tadi, ya. Tingkatkan amaliyah di akhir Ramadan ini, diantaranya etika, kemudian cari Lailatul Qadar, keluarkan zakat fitrah, dan amal-amal yang lain yang tidak terbatas. Tentunya juga nanti ada silaturahim, ya, meskipun tidak mudik atau tidak pulang kampung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman, Maha Rahim memberikan kemudahan kepada kita dalam beramal, memberikan kemudahan kita dalam mengakhiri Ramadan dengan baik, dan memberikan kemudahan kepada kita untuk menutup Ramadan dengan amal-amal yang terbaik yang bisa kita kerjakan. Mari kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma na'lamu bihi wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma na'lamu bihi wa ma lam na'lam. Wa nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa nas'aluka ma sa'ala bihi nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika mimma ta'awwadza bihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa an taqdiya amrana wa taj'al aqibatahu rusyda ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta
ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا للأعمال الصالحة. اللهم ارزقنا ليلة القدر. اللهم ارزقنا الاعتكاف. اللهم ارزقنا الأعمال الصالحة في آخر رمضان. اللهم اجعلنا من المتقين والصالحين والشاكرين والصابرين والخاشعين والقانتين واجعلنا من عبادك المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Itang yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kembali bersilaturahim, Ustadz. Tidak hanya online, mudah-mudahan bisa offline, insya Allah. Ya, insya Allah. Baik. Terima kasih, Ustadz. Sekiranya Ustadz Itang ada aktivitas lain, bisa silakan dilanjutkan, Ustadz. Sehubungan ada beberapa informasi yang mau disampaikan kepada jamaah. Izin ya. Ya. Ini langsung ke Bogor nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, demikianlah kajian kita hari ini, ya, sesi ke-6. Pekan depan kita masih ada beberapa sesi selanjutnya, ya. Masih ada 2 sesi kembali ya di hari Sabtu dan Ahad, dan Sabtu depan insya Allah akan topik selanjutnya pembahasan terkait dengan fikih zakat dan hari raya, ya. Dan untuk di hari Ahadnya insya Allah ada pembicara dari agak jauh ya secara offline tapi dekat secara online dari Surabaya, ya. Itu akan menyampaikan tema terkait dengan istiqomah dalam kebaikan. Adapun beberapa informasi yang sudah masuk hari ini, agenda cukup agak padat ya. Mungkin saya akan bacakan beberapa informasi ya. Nanti insya Allah pada zuhur akan ada penyerahan paket tali kasih ya, dan THR karyawan. Insya Allah dilakukan di Balai Warga ya, ini ya. Dan juga ada bingkisan untuk pengajar ya, ustazah sama pada zuhur, dan pada asar nanti ada ngabuburit anak ya secara online ya. Dan seperti biasa juga pembagian takjil menjelang berbuka, dan juga hari ini sesuai jadwal adalah penyerahan donasi anak Palestina kepada Lembaga Adara Internasional Badaisa ya. Dan juga diinformasikan bahwasanya penyaluran zakat, infak ya, sedekah juga sudah mulai bisa disalurkan di masjid ya, pada maghrib sampai dengan pada tarawih kepada petugas yang bertugas setiap harinya. Demikian beberapa informasi yang bisa disampaikan. Sekiranya ada informasi lain mungkin Pak Agus yang mau disampaikan atau panitia yang lainnya. Sudah cukup Pak Beni. Cukup. Baik, jika cukup demikian, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas waktunya. Sama-sama kita tutup pertemuan kita pagi ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.